Halo, selamat sore semua. Halo, selamat sore. Oke, selamat sore sahabat Siloam dimanapun Anda berada, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Selamat datang di IG Live Siloam Hospital bersama saya Dr. Laura di sini. Saya harap semua sahabat Siloam dalam keadaan sehat ya. Mungkin selama ini hari-hari kita dipenuhi dengan berita mengenai pertambahan jumlah kasus COVID, kemudian juga berapa pasien yang meninggal, kapasitas bed rumah sakit, vaksinasi COVID, dan segala hal yang berhubungan dengan COVID. Tapi kita lupa bahwa ada organ-organ lain yang perlu kita perhatikan seiring dengan kita work from home. Kita membatasi kegiatan di rumah, di luar rumah, termasuk olahraga, banyak diam di dalam rumah, kadangkala mungkin kesehatan jantung maupun berat badan juga itu bisa meningkat. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang seru dengan salah satu dokter spesialis jantung kita dari Siloam Hospital Lipo Village dengan Dr. Sunanto, spesialis jantung dan pembuluh darah mengenai bagaimana cara mencegah serangan jantung sejak dini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya coba invite beliau sebentar ya. Oke, sambil kita tunggu, semoga sebentar ya. Oke. Nah, mungkin sambil tunggu, saya bacakan sedikit short profile dari Dr. Sunanto sendiri. Jadi, Dr. Sunanto adalah dokter spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan yang berpraktek di Siloam Hospital Lipo Village sudah sejak 1 Juni 2012. Nah, beliau memang menamatkan pendidikan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di Universitas Indonesia tahun 2009, maaf, dan meraih gelar PhD di University Medical Centrum Utrecht pada tahun 2012. Dr. Sunanto ini cukup aktif juga. Beliau anggota dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia dan saat ini menjabat sebagai Pokja Aterosklerosis, Trombosis, Lipid, dan Regeneratif Terapi. Dan pastinya beliau juga aktif sebagai pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan. Nah, sepertinya beliau sudah mulai masuk nih. Saya coba invite. Semoga bisa masuk ya. Koneksinya bagus. Hai dokter. Halo, Halo Dokter Laura. dokter. Selamat sore. Selamat sore. Gimana Saya udah dok bisa kabar buka masker. dok? Baik. Dok boleh. Dokter lagi sendirian kan di kamar dok? Iya, sekarang udah sendiri. Udah bisa buka masker. Oke. Suara saya jelas nggak, Dokter Laura? Jelas dok, jelas. Suara saya Oke ya. kedengaran jelas ya? Jelas ya. Kadang-kadang ada lag sedikit lah ya. Iya, oke dok. Gimana nih dok keseharian dokter di masa COVID pandemi ini? Mungkin dokter masih sering ke rumah sakit ya dok ya? Masih praktek, masih visit, masih tindakan, masih ngajar. Tapi memang Wow. berkurang lah ya kalau dibanding kita harus kurangin frekuensi ke rumah sakit juga. Soalnya rumah sakit itu kan tempat yang cukup beresiko. Iya. Tapi pastinya kita tahu bahwa Siloam sendiri kan memang clean and safe hospital ya dok ya. Kita pisahkan Ya, memang Siloam COVID. melakukan protokol yang sangat Ya, baik, saya kira. Kita aman, merasa aman kayak gitu. benar. Karena kita pisahkan juga yang COVID maupun yang non-COVID hospital ya dok ya. Betul. Oke, jadi gini dok, hari ini kita akan berbincang-bincang nih dok mengenai bagaimana mencegah serangan jantung semenjak dini. Tapi kita tahu nih dok bahwa sebelumnya memang serangan jantung dan penyakit jantung lainnya itu masih menjadi penyebab tertinggi kematian di dunia maupun di Indonesia. Nah, menurut dokter, mengapa angka kematian akibat jantung ini masih tinggi dok? Ya, memang betul ya. Jadi kalau dalam hal penyakit tidak menular, dan mungkin secara keseluruhan ya, penyakit jantung, kematian akibat penyakit jantung atau serangan jantung, dan stroke merupakan Oh, penyebab kematian tertinggi di Indonesia dan di seluruh dunia. Kenapa? Saya kira memang banyak faktor, tapi saya kira mungkin terkait tentang faktor risiko yang belum terkendali dengan baik, misalnya merokok, kemudian prevalensi diabetes yang cukup tinggi dengan pola makan masyarakat yang
cukup tinggi kolesterol, kemudian kurangnya olahraga, dan banyaknya hipertensi, itu semua menjadi faktor resiko seseorang bisa mengalami penyakit jantung, juga termasuk stroke. Iya, apalagi sekarang lagi work from home ya dok ya, kebanyakan mungkin pada membatasi kegiatan di luar rumah. Jadi semua rata-rata mereka jarang olahraga, mungkin takut ketemu orang di luar. Itu pasti resikonya kan Betul, ya dok ya. iya betul. Oke, dok mau tanya sedikit dok, kalau mungkin gejala dan tanda awal serangan jantung yang memang kita perlu waspadai nih, mungkin kadang kita nggak tahu ini jantung atau bukan ya, atau jangan-jangan ini Ya, cuma masuk angin gitu. Itu kira-kira apa ya dok ya? ya. Kalau kita ini bicara serangan jantung yang khas ya, terus terang tidak semua gejala serangan jantung itu khas. Ya, kalau yang khas itu adalah sakit dada sebelah kiri. Ya, dada sebelah kiri karena jantung kita kan di sebelah kiri. Dada sebelah kiri rasanya berat, seperti tertindih beban, atau kayak rasanya nafasnya tercekik, nggak bisa napas, terutama di daerah dada, dan menjalar ke leher, ke rahang, atau ke lengan, atau ke punggung, ya. Oke. Dan durasinya itu mungkin sekitar 15 menit sampai setengah jam. Dan kadang-kadang disertai dengan keringat dingin. Tapi itu gejala yang khas, Dokter Laura. Ada juga Oh, gejala yang tidak khas. Ada pasien eh, yang serangan jantung tidak ada gejala juga ada. Ada dia tahu mm-mm. dia hanya merasa kayak begah, kayak rasanya perutnya penuh di ulu hati. Oh Ya, kayak ada ya dok. seperti itu. Betul. Ada yang mirip Oke. lambung gejalanya. Betul. Mm-mm. Iya, Ya, iya. macam-macam ya. Oke, mungkin sahabat Siloam kalau yang mau ada pertanyaan, boleh sekali ditulis di komen di bawah. Jadi nanti boleh ketik, nanti kita akan diskusikan dan kita akan jawab bersama-sama ya dok ya. Oke, kemudian nih dok, kira-kira nih dok, kalau misalnya ada anggota keluarga yang satu rumah, yang kira-kira kita, oh ini jangan-jangan serangan jantung nih. Nah, langkah pertolongan apa sih dok yang pertama yang kita bisa lakukan sebelum pasien tersebut mungkin sampai ke rumah sakit, atau pertolongan pertama deh di rumah yang kita bisa lakukan dok kira-kira? Ya, kalau misalnya anggota keluarga kita curiga ya gejala tadi yang seperti saya sebutkan tadi. Nah, fokus utama dari si keluarga adalah segera membawa pasiennya ke rumah sakit terdekat, terutama kalau misalnya lebih baik lagi kalau ada fasilitas pelayanan jantung. Ya, Hmm, karena apa? Kalau namanya serangan jantung, kita mengejar waktu. Sangat mengejar waktu. Dalam hitungan menit, hitungan jam, kalau kita terlambat penanganannya, itu dampaknya panjang. Nanti kita bicarakan ya, Dokter Laura. Tapi iya. segera tangani dengan segera membawa ke rumah sakit. Nah, memang ada yang bilang, oke, dikasih obat di bawah lidah, seperti Sedokat atau Isosorbit. Sebenarnya itu hanya meringankan gejala nyerinya. Tapi serangan jantungnya tetap terjadi dan harus ditangani segera. Jadi sambil dikasih Sedokat di bawah lidah, pergi aja ke rumah sakit segera, ya. Hmm, Nah, itu saya hmm. kira langkah yang terbaik untuk dilakukan. Iya, iya. Berarti ketika mungkin keluarga amit-amit ya, keluarga kita atau ada pasien yang memang perlu datang ke rumah sakit, ketika sampai di rumah sakit, kira-kira prosedur apa sih dok yang memang biasanya dilakukan untuk pasien-pasien serangan jantung? Mungkin kita sering dengar ya kayak pasang ring, pasang balon, atau bypass dan sebagainya. Nah, itu kira-kira apa sih dok yang biasanya dilakukan memang untuk penanganan pasien? Nah, kan kalau ceritanya serangan jantung, dicurigai serangan jantung, si keluarganya bawa ke rumah sakit, biasanya ke UGD. Jam berapapun juga silakan datang ke UGD. Ya. Nah, dokter umumnya atau dokter jaganya akan segera dalam waktu 10 menit mentriase namanya. Triase itu membedakan ini suatu kasus serius atau bukan, terutama serangan jantung. Kalau misalnya serangan jantung, dicurigai serangan jantung, dia akan masuk ke kamar yang khusus, namanya kamar triase, kamar resusitasi di beberapa tempat namanya. Nah, di situ dalam 10 menit pasiennya akan di EKG, kemudian dikasih obat pengencer darah, kemudian dikasih obat penghilang nyeri kalau masih nyeri dadanya, kemudian dimonitor EKG, monitor tanda vital. Nah, disitulah 10 menit pertama yang sangat penting dilakukan. Oke, Hmm, setelah itu di EKG. Nah, di EKG nanti ada dibedakan nanti jenis serangan jantungnya apa. Ya, jadi ada beberapa jenis serangan jantung itu membedakan tata laksananya, Dokter Aula. Jadi kalau di oh, kedokteran ada serangan jantung yang kita sebut STEMI, ada hmm, serangan jantung yang kita sebut non-STEMI. Nah, hmm, kalau hmm. STEMI itu harus segera dibuka sumbatannya, Dokter Laura. Dalam hitungan 90 menit
Dari sejak pasien masuk ke rumah sakit itu, 90 menit harus segera dibuka sumbatan di pembuluh darah jantungnya. Oke, Gitu. berarti kan kita lihat dari hasil rekam jantungnya seperti Ya, apa, apakah betul. memang Betul. artinya itu memang ke penyumbatan yang cukup berat, yang memang harus segera kita Ya, laksanakan intervensi dan sebagainya gitu ya dok ya, berarti ya. betul. Ya. Oke, oke. Nah, kira-kira nih dok, kita itu bisa nilai nggak sih dok resiko jantung dari masing-masing kita ya? Misalnya untuk kita tahu nih, oh kita harus mulai apa nih dari sekarang gitu. Kira-kira kita bisa lihatnya dari mana ya dok? Nah, ya kita kita tidak semua orang akan sakit jantung lah ya. Memang kita harus lihat seseorang punya resiko atau tidak. Nggak semua Ya. orang harus panik. Misalnya kalau dokter Laura masih muda, perempuan, resiko untuk sakit jantung sangat kecil. Ya, jadi Hmm, kita melihat secara ada beberapa faktor. Satu, jenis kelamin. Ya, kalau oke. saya seorang laki-laki, ya itu lebih besar resikonya. Terus umur, kalau udah lebih dari 40 tahun, 45 tahun, terutama laki-laki, itu lebih besar resikonya. Kemudian tadi ada nyeri dada apa enggak sehari-hari, ya. Oke. Kemudian ada faktor resiko enggak? Sakit diabetes, merokok, hipertensi, tentunya lebih besar resikonya. Nah, dalam hal Hmm, seperti itu, lebih baik si individu tersebut, orang tersebut, segera cek aja dulu, saya udah sakit jantung belum? Gitu loh. hmm, Lebih baik seperti itu. Itu yang oke, kita jadi sebut deteksi dini. iya, iya. Jadi memang kita harus lakukan medical check up ya dok ya. Kayak misalnya mobil itu kan kita maintenance setiap tahunnya ya dok. Jangan lupa tubuh kita itu Betul, juga kita betul. kan gitu ya. Dan kita rawat juga ya dok ya berarti ya. Ya. Dan ini Oke. Dokter Laura, jadi Ya. Dokter Laura banyak orang, banyak pasien-pasien yang pada takut untuk check up karena dia takut, waduh nanti saya Oh, ketahuan sakit jantung. Padahal oh iya. justru dengan kita terdeteksi dini, kita bisa mencegah serangan jantung. Karena intinya jangan serangan jantung aja. Kalau serangan jantung itu udah berubah deh hidup si orang tersebut, ya. Jadi jangan takut untuk Iya. check up. Lebih baik tahu sekarang daripada nanti begitu udah parah ya dok ya sebenarnya ya dok. Udah serangan jantung baru ketahuan, lah terlambat itu. Iya, iya. Nah, Dok, kira-kira dari tadi kan kita ngomongin nih ketika sampai di rumah sakit itu ngapain dan sebagainya. Nah, tapi kalau selama yang belum sampai terjadi nih, belum maksudnya belum ada gejala dan sebagainya, kira-kira apa langkah pencegahan yang kita bisa lakukan nih, Dok, untuk menjaga jantung tetap sehat, khususnya selama Nah, pandemi ini ya, Dok? ya, betul, betul. Jadi pencegahan itu ada pencegahan primer, ada pencegahan sekunder. Kalau pencegahan primer, seperti dokter Laura lah, masih sehat, nggak ada sakit jantung. Jadi jangan sampai sakit jantung. Kalau itu sih pola hidup sehat aja, dokter Laura. Hmm, Olahraga, kemudian jaga makan, ya kan? Nah, ada yang namanya pencegahan sekunder. Misalnya, udah ketahuan nih, saya ada penyempitan pembuluh darah jantungnya. Jangan panik, jaga aja, tapi memang jaganya harus dengan obat. Obat pengencer darah, kemudian obat kolesterol, dan kontrol teratur ke dokter jantungnya. Itu bisa mencegah serangan jantung, dokter Laura. oke, oke. Wah, ternyata banyak sekali nih, Dok, pertanyaan yang masuk. Ternyata dokter banyak fansnya kalau saya lihat nih kayak gitu, Dok. Jadi sebentar, saya bacain mungkin beberapa pertanyaan ya, Dok ya. Ya. Pertanyaan dari Ibu Putri Handayani. Hai Ibu Putri, Hmm. apakah spasmofilia juga bisa menjadi pemicu serangan jantung? Tidak, jangan takut. Spasmolia tidak membuat serangan jantung. Itu kelainan lain, bukan terkait jantung. Oke, mungkin spasmofilia teman-teman banyak yang nggak tahu ya, Dok ya. Ya, Kita- itu Spasmofilia. kekakuan mendadak ya kalau nggak salah ke saraf atau ke otot yang otot tangan atau otot pipi atau apalah ya, tapi tidak Ya, terkait tentang pembuluh darah atau sirkulasi jantung. ya biasanya lebih akibat dari gangguan psikis gitu ya, mungkin Psikis stres dan ya, depresi panik gitu ya, ya. ya. Oke. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari Ibu Eka Susanti. Jadi, Dok, apakah penyakit jantung itu merupakan penyakit turunan atau genetik, Dok? Hmm, bisa iya bisa tidak, tapi sebagian besar memang faktornya dari eksternal, jadi dari lingkungan, pola hidup yang salah ya. Tapi memang ada sebagian kecil. Misalnya kalau orang tua kita, papa mama kita umur 30 tahun atau 40 tahun udah sakit jantung, Oke. penyempitan. Nah, kita harus hati-hati. Mungkin ada gen yang menurun ke kita. Ya, jadi bisa iya, bisa tidak. Tapi banyak faktor eksternal. Oke, jadi sebenarnya ada juga faktor-faktor yang lain di luar dari Ada. genetik tersebut ya, Dok ya. Kalau Ya, misalnya kita betul. ya. Oke.
Nah, terus ada pertanyaan lagi dari Ibu Tania. Bagaimana cara membedakan antara GERD, masalah lambung ya, dengan serangan jantung, Dok? Wah, ini sering Wah, banget nih kita. itu sering banget tuh pertanyaan yang bagus tuh. Saya senang banget. Ini Iya, kalau iya. GERD tuh sama lambung bisa kadang-kadang mirip, sama jantung sama-sama kayak rasa nggak enak di ulu hati, di daerah di bawah tulang rusuk ini kan. Mm-mm. Nah, bedainnya gimana? Terus terang memang butuh kompetensi ke dokter lah ya, ke dokter jantung lebih baik. Nah, biasanya kalau jantung akan disertai dengan rasa capek kalau beraktivitas. Misalnya naik tangga satu lantai atau dua lantai rasanya udah kayak ngos-ngosan setengah mati gitu. Nah itu Mm. curiganya GERD-nya itu jangan-jangan bukan GERD, tapi sebenarnya itu adalah gejala jantung. Tapi kalau lambung dia tidak akan terganggu dengan aktivitas. Oke, oke. Jadi memang kalau kita lihat gejalanya hampir sama, bahkan mungkin Hmm, kadang-kadang kita juga terkecoh ya, Dok ya, sebagai dokter, waduh ini betul. lah Ya, atau ternyata jantung nih gitu. Ternyata begitu ya, dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, oh ternyata masalah lambung gitu ya, Dok ya. ya, Iya, betul. iya. Oke, sekarang ada pertanyaan dari @dede Engkus. Apakah sakit jantung akibat pembuluh darah bisa sembuh seperti semula atau memang itu akan seperti itu terus nih, Dok, kondisi pembuluh darah jantungnya, Dok? Nih, saya ada gambar pembuluh darah jantung. Ini pembuluh Wah, darah yang normal nih. Nah, ini pembuluh darah yang sehat. Ya, ini pembuluh darah yang sehat. Tapi kalau pembuluh darah yang sudah ada plak seperti ini, itu tidak hmm, bisa kembali normal lagi, Dokter Laura. oke, Akan seperti itu seumur hidup. oke. Nah, Yang tadi apa yang perlu dilakukan jaga aja. Jangan sampai pecah, jangan sampai plak yang ini, yang warna kuning itu lemak itu kolesterol. Jangan sampai dia pecah. Kalau pecah namanya serangan jantung. Jadi kayak bisul pecah gitu, Dokter Laura. Bisul hmm, pecah di dalam pembuluh darah. Nah, kalau itu yang terjadi dalam hitungan menit, si pasien serangan jantung. Nah, kalau sudah ada plak seperti ini, nggak akan bersih lagi kayak awal, nggak akan lagi. Kecuali minta hmm. sama Tuhan lagi. Jadi nggak bakal, nggak bisa. Kita jaga aja, jaga jangan sampai pecah, dan kalau bisa jangan sampai tambah sempit, tambah tebal. Oke, jadi memang kalau sudah ada penyumbatan, sudah ada plak, memang kita ya tidak bisa lakukan pencegahan, tidak bisa diapa-apakan ya dok ya intinya ya. Kembali ke Cuma normal nggak bisa, tapi kita bisa cegah jangan sampai serangan jantung. Itu sangat penting. oke, jadi kita mencegah tidak terjadi penumpukan lebih banyak lagi gitu ya dok ya. Betul, Oh, betul. nah mungkin ini ada pertanyaan juga nih dok dari sahabat Silom juga. eh Kayaknya ini ada yang tanya. Nah, apakah dengan ekokardiografi nih dok, USG jantung ya, apakah bisa melihat berapa persen penyumbatan pembuluh darah jantung dok? Nggak bisa, tidak bisa. Jadi, ekokardiografi atau istilah umumnya USG jantung ya, kita cuma melihat jantungnya. Kita melihat jantungnya bergerak, berdenyut, memompa. Tapi tidak bisa melihat pembuluh darah, karena pembuluh darah itu terlalu kecil untuk USG. Nggak bisa. Oh, Ya, oke. Oke, jadi kalau untuk USG jantung sendiri itu biasanya lebih lihat ke struktur jantungnya berarti ya struktur dok ya? jantung, pompa Mm-mm. jantungnya, tapi tidak pembuluh darah jantungnya. Oke, nah biasanya orang-orang sering tertukar nih antara eko USG jantung dengan EKG atau rekam jantung ya dok kayaknya ya dok. Ya Oke, betul. Kalau kalau EKG itu kan EKG yang ditempel di dada itu loh, yang kabel-kabel itu EKG. Kita merekam listrik jantung. Nah, bisa melihat tanda-tanda serangan jantung, tetapi tidak 100% akurat karena ada mm, orang yang serangan jantung, EKG-nya normal. Bisa seperti itu. Jadi tidak bisa oh diandalkan 100%. Makanya butuh keahlian si dokter lah untuk bisa punya insting ini serangan jantung atau bukan analisanya gitu. oke, iya iya. Dan ini juga ada pertanyaan nih dok dari Tio Trisna. Nah, apakah medical check up bisa deteksi plak jantung dok? Ya, eh, bisa tapi dengan pilihannya dia periksa apa dulu nih. Medical check up kan banyak pilihan tuh. Nah, Benar. yang saya sarankan adalah ada treadmillnya. Jadi paket medical check up-nya ada treadmillnya. Treadmill itu bisa mendeteksi apakah seseorang ada penyempitan yang berat di pembuluh darah jantungnya. Walaupun treadmill tidak 100% akurat, tapi cukup baik untuk sebagai alat screening. Yang paling akurat adalah kateterisasi jantung. Tapi kalau takut kateterisasi jantung, tentunya tidak semua pasien kita kateter ya. Ya, CT scan juga bisa jadi pilihan.
Nah, itulah kalau memang diperlukan untuk deteksi awal. Oke, jadi pemeriksaan jantung yang memang lebih khusus ke jantung, rekam jantung, EKG, entah itu treadmill, dan pastinya juga konsultasi dengan dokter spesialis jantung apabila memang diperlukan ya dok ya. Betul, ya. Oke, oke. Nah, ada pertanyaan lagi nih dok. Jadi dari Ahyan Helmi. Nah, bagaimana cara mengobati pelebaran pembuluh darah setelah pasang ring dok? Jadi ini mungkin pasien yang sudah pernah pasang ring Sudah mungkin pernah dok. pasang ringnya? Ya, Iya, iya. intinya pasang ring itu kan sebenarnya ini kan sempit nih Dokter Laura, ya kan? Iya, iya. Dilebarin pakai ring di dalam pembuluh darah itu dilebarin, tetapi tetap aja pembuluh darahnya sudah tetap tidak normal, apalagi ada benda asing kan. Nah, jaganya gimana? Ya, pastinya dengan pengencer darah, kemudian kabut kolesterol, sama seperti mencegah pembuluh darah supaya tidak ada penyempitan lagi. Gitu. Oke, jadi kalau dilihat kayaknya banyak juga nih yang tanya-tanya mengenai ya pos pemasangan ring. Jadi mungkin banyak pasien-pasien dokter juga nih di sini ternyata join dok. Sebentar ya, kita coba Nah, lihat. Oh ada. kalau udah pasang ring nih, syaratnya nih, ya pasang ring itu kan benda asing, ditanam di dalam pembuluh darah, ya. Mm-mm. Darah kalau kena benda asing pasti beku. Jadi bahayanya adalah kalau si pasien pasang ring, kemudian dia nggak minum pengencer darah, ringnya langsung mampet, Dokter Laura. Jadi semua Oh, pasien yang pasang ring harus minum 2 pengencer darah sampai berapa lama? Kira-kira 6 bulan atau 1 tahun kalau dia serangan jantung. Setelah itu dikurangin jadi 1 macam. Jadi pasang ring bukan berarti tidak minum obat, harus minum obat. Nah, nanti sampai kapan ya diatur lah oleh dokter jantungnya. oke. Jadi bukan berarti setelah pasang ring kita juga bebas nggak usah minum Ya, obat. betul. Oke, oke. Nah, ini ada yang tanya juga nih dok berkaitan dengan COVID ya dok ya. Dari Ibu Dea. Hai Ibu Dea, dok, apakah orang dengan riwayat jantung koroner dengan PCI menjadi komorbid untuk COVID-19? COVID itu suatu kondisi yang khusus ya. COVID itu virus yang masuk ke badan, kemudian yang salah satu yang paling kita takutkan adalah dia membuat pembekuan darah. Sistem Hmm, darah bekunya beda dengan serangan jantung. Sistem darah bekunya lain seperti ya. Jadi bahkan pembuluh darah yang normal pun bisa mengalami bekuan darah dan mampet pembuluh darahnya. Bisa terjadi. Jadi bukan berarti hmm, si pasien yang sakit jantung koroner lebih besar resikonya untuk hmm. mengalami pembekuan darah, tapi secara umum risiko-risiko itu ada. Nah, memang secara statistik dikatakan bahwa pasien COVID dan punya sakit jantung angka kematiannya lebih tinggi. Saya kira itu karena memang mungkin terjadi komplikasi dari kondisi jantungnya sendiri, misalnya pasiennya gagal jantung, ya kan? Oh, oh. Jadi lebih susah untuk menanganinya. Oke, oke. Jadi Gitu. lebih kompleks gitu ya dok ya Lebih untuk. kompleks masalahnya, betul. Oke, jadi mungkin banyak teman-teman juga sahabat Silom yang bertanya ya dok ya, dengan saya udah PCI nih, sudah pernah serangan jantung, apakah boleh vaksin dok untuk vaksin COVID? Um, secara umum, kalau kondisinya stabil, boleh. Jadi ada pasien yang pasang ring, tetapi fungsi jantung bagus, kemudian semua faktor risiko lain seperti gula atau darah tinggi terkendali, aman untuk vaksin. Lakukan vaksin. Ya, tapi yang saya agak khawatir kalau fungsi jantungnya sudah menurun. Misalnya pompa jantungnya Oke. 25%. Nah, sampai saat ini kita nggak punya pengalaman baik tentang itu, tapi bagi saya lebih baik kondisi jantung yang pompa jantungnya terlalu rendah, itu sebaiknya ditunda dulu deh sampai kita ada data klinis yang lebih kuat. Oke, jadi Tapi kalau kalau cuma pasang ring doang, hmm, pasang ring aja, fungsi jantungnya oke, vaksin, aman. tetap vaksin, dok ya aman ya dok ya. Ya, Kontrol terkontrol semua tekanan darah tinggi, gula betul. Iya, aman ya dok. ya, ya. Oke. Nah, ada juga nih dok yang tanya, masih melanjutkan yang tentang medical check up nih dok. Mana yang lebih efektif untuk cek jantung? Apakah EKG, tadi yang rekam jantung yang ditempel-tempel, CT scan jantung, atau tadi USG jantung nih dok? Saya mau tes tapi bingung. Kayaknya pasti. Ya, kalau kita bicara akurasi, paling tinggi akurasinya CT scan jantung. Ya, CT scan jantung Oh. itu langsung kelihatan tuh pembuluh darah jantungnya. Tapi kan nggak semua orang kita suruh CT scan dong. Kalau misalnya pasiennya masih muda, perempuan, kita lihat faktor resikonya
kecil banget lah ya, ya nggak perlu CT scan lah. Ya kita bisa cek aja yang lain dulu, misalnya treadmill atau cek kolesterol aja dulu. Ya, tapi kalau pasien yang kita curiga sudah ada resiko misalnya, atau laki-laki udah di atas 45, dia ada faktor resiko, mungkin saya akan pilih CT scan. Ya, jadi tergantung konteksnya, Dokter Laura. Pasiennya Ya, seperti apa profil resikonya. ya, jadi sebenarnya tidak one size fits all ya dok ya. Jadi Ya, betul. masing pasien ya dok ya untuk medical Ya, check betul. up. Ya. Oke. Nah ini ada yang tanya lagi nih. Apakah penebalan bilik jantung bisa diatasi dengan obat dan terapi olahraga nih dok? Penebalan bilik jantung berarti otot jantungnya menebal itu. Biasanya karena hipertensi, darah tinggi yang lama. Ya, jadi solusinya adalah kontrol hipertensinya. Ya, Hmm. kontrol hipertensinya itu untuk mencegah penebalan yang lebih besar lagi, lebih tebal lagi. Oke, dengan olahraga bagaimana dok? Apakah bisa mencegah lebih besar lagi atau gimana dok? Olahraga tidak memberi pengaruh apa-apa terhadap otot jantung, tapi dan malah sebaliknya ya. Tapi ini jangan jangan dianggap suatu hal yang jelek. Eh, Bahkan atlet-atlet yang terlalu hebat, terlalu profesional, itu otot jantungnya malah tebal. Tapi Hmm, saya kira di Indonesia nggak ada yang se ekstrim itulah, sangat sedikit. Itu tidak untuk orang awam umum. iya, mungkin biasanya lebih Jadi ke jangan takut untuk olahraga. iya, nanti takutnya pada semua salah salah tangkap Takut tebal ya. ya. Oke. Nah, ada yang tanya lagi nih, Dok. Eh kalau detak jantung tidak beraturan denyutnya, apakah itu termasuk gejala jantung, Dok? Nah, Mungkin kan kalau banyak letak, penyakitnya ya, Dok, macam-macam. betul, betul. Hmm, Penyakit jantung tuh banyak jenis kan. Nah, kita yang dari tadi kita bicarakan itu namanya penyakit jantung koroner. Koroner itu pembuluh darah jantung. Nah, ini Oke. pertanyaannya sudah tentang debar-debar nih. Debar-debar kita mungkin bicara tentang listrik jantung. Jadi dalam jantung kita itu ada kabel listrik, Dokter Lara. Nah, kabel Hmm, listrik itu kadang-kadang bisa konslet. Cetek, waduh, cetek, cetek. gawat ya, Dok. Itu namanya ekstrasistol. Itu Oke. banyak orang-orang orang normal bisa ada banyak, itu jangan khawatir. Tapi ada jenis kelainan lain, irama listrik jantung yang lain juga ada ya. Nah, Hmm, itu perlu diperiksa lebih detail lah untuk mengetahui jenis iramanya apa. oke. Ini banyak sekali nih, Dok, ternyata yang tanya. Sebentar saya bacakan dulu ya. Ini dari Ibu Amelia Hendra. Hai, Bu. Selamat sore. Dok, untuk usia mendekati 40, kira-kira cek jantung apa yang harus dilakukan? Mungkin kalau Eh, kalau nggak semua, 40 perempuan, hmm, kalau 40 perempuan tidak ada faktor resiko ya, tidak merokok, tidak ada sakit gula, tidak darah tinggi. Ya saya kira cek kolesterol aja dulu dan treadmill. Saya kira itu aja sudah cukup. Ya, tapi kalau dia punya diabetes, dia punya sakit gula, dia merokok, 40, dia punya riwayat orang tuanya sakit jantung, nah mungkin saya akan lebih teliti lagi, lebih lagi cek lebih akurat dengan CT scan. oke, oke. Lalu kenapa, Dok, kok banyak artis-artis, mungkin kita dengar berita ya, ini meninggal gara-gara pada saat mereka olahraga, Dok? Nah, sebenarnya itu menjadi stigma yang salah ya. Ada pasien yang serangan jantung lagi tidur, ya kan? Ada yang lagi sembahyang juga ada, lagi ibadah ada. Jadi itu hanya kontekstual aja kebetulan terjadi saat olahraga. Kenapa bisa terjadi serangan padahal selama ini sehat? Nah, itu mungkin, ya ini mungkin dia belum pernah check up sebelumnya. Siapa Hmm, tahu di dalam pembuluh darah jantungnya tadi sudah ada plak. Nah, saat itu tiba-tiba pecah terjadi serangan jantung. Jadi deteksi dini sangat penting, terutama untuk laki-laki di atas 40 tahun, apalagi ada faktor resiko. Ya, iya, iya. Nah, ini banyak juga nih, Dok, yang saya sering dengar juga dari Ibu Helen. Tangan dan kaki suka berkeringat. Jadi kadang-kadang kita ngomong, aduh tangannya keringetan nih, jantung nih, gitu. Apakah memang benar nggak sih? enggak. Itu mitos itu, enggak ada kaitannya dengan jantung. Ya, ya mungkin ada kondisi lain yang kita perlu lihat, tapi secara umum tidak spesifik menandakan sakit jantung. Oke, jadi nggak spesifik dan mungkin memang perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ya, Dok, ya, untuk Ya, ikut ya, Dok, ya. betul. Ya. Oke. Terus ada lagi pertanyaan, wah banyak sekali nih. Nah,
dari Ibu Bulan Purnama. Jadi saya sudah 26 tahun menderita penyakit jantung, bahkan dokter menyarankan untuk operasi, katanya gitu. Tapi ini sebentar ya, saya coba sambil cari lagi, menyarankan operasi. Oh ini dia cerita aja, Pak. Beliau sudah 26 tahun menderita penyakit jantung, dokter menyarankan untuk operasi, tapi beliau belum, karena mungkin takut juga nih dok untuk operasi ya. Nah mungkin ketakutan mendengar mitos-mitos itu orang-orang juga jadi parno sendiri nih. Hmm, Aduh pasang ring, abis pasang ring harus minum obat seumur hidup gitu dok. Mungkin dari dokter ya. ada nggak kayak tips atau pesan gitu mengenai hal ini dok? Ya, kalau misalnya orang yang sudah jelas sakit jantung koroner, ini saya nggak tahu dia sakit jantungnya apa ya, dan operasi Hmm, jantungnya apa. Karena operasi jantung kan banyak, ada yang namanya bypass, ada yang namanya ya. operasi katup jantung. Ini belum jelas yang mana. Anggap aja ini anggap aja ini koroner ya. Hmm, Nah, kalau misalnya ada penyempitan koroner, kemudian sudah disuruh bypass, nggak mau, ya pasti solusinya obat juga seumur hidup. Ya, hmm, hmm. itu itu kita lihat juga sih ya seberapa besar dampak dari penyempitan itu. Ya kalau misalnya penyempitannya bikin pompa jantungnya menurun dan dia sehari-hari juga ngap, sesak nafas, ngapain sih menderita seumur hidup? Mendingan bypass lah, ya Hmm, kan? iya, iya. Dan mungkin orang juga banyak yang bilang, ah takut nih minum obat seumur hidup bisa ngerusak ginjal dan sebagainya. Menurut dokter gimana tuh dok? Nggak, salah. Cara pikirnya salah, Dokter Laura. Jadi kayak Hmm, gini loh, kalau seseorang sakit jantung koroner, sudah ada plak di pembuluh darah jantungnya, nih ada plak, plaknya nggak akan hilang kan? Suatu ya. saat akan bikin masalah. Masalahnya apa? Serangan jantung. Kalau dia serangan jantung, pompa jantungnya menurun, rusak jantungnya. Atau misalnya meninggal, ya kan? Atau katakan nggak meninggal, pompa pompa jantungnya jelek, dia jadi gagal jantung, heart Hmm, failure. Nah, apa yang terjadi? Dia jadi sesak. Apa yang terjadi? Ya dia tetap minum obat dan obat itu lebih banyak daripada sebelumnya. Jauh lebih banyak, bisa 2 kali lipat. Gitu loh. Seumur hmm, hidup itu obatnya. oke, oke. Jadi kita harus lihat juga bagaimana kualitas hidup kita setelah kita lakukan treatment dan sebagainya. Apakah memang lebih baik? Pastinya dengan kita minum obat juga pasti kualitas hidup kita juga akan meningkat gitu ya dok Lebih ya berarti baik, ya. betul. Oke. Nah ada juga yang tanya nih dok, ada olahraga khusus nggak sih dok untuk pasien dengan riwayat PCI atau yang pernah pasang ring gitu ya dok, dan pernah terkonfirmasi positif karena banyak yang mengeluh gejala sisa yang masih mengganggu. Positif COVID berarti ini maksudnya dok? Oh, oke. Ya, itu ya kalau kita bicara jantung, kalau dia Hmm, udah pasang ring, ya bebas dia. Dia mau lari, mau main tenis, mau naik gunung, bebas. Asal memang fungsi jantungnya masih bagus ya. Yang menjadi hmm, kendala, kalau dia pernah serangan jantung, sehingga walaupun sudah pasang ring, fungsi jantungnya sudah jelek. Nah, itu memang agak repot. Dia tetap harus olahraga. Saya sangat setuju olahraga. Tetapi nanti olahraganya terukur dan terencana. Mungkin sebaiknya konsultasilah dengan dokter jantung yang mengenal jantungnya. Nah, kalau hmm, tentang positif COVID, saya kira COVID banyak komplikasi. Ada pasien yang setelah COVID juga paru-parunya jelek. Nah, itu hmm. mungkin perlu penanganan khusus ya, juga dengan dokter paru-paru, bagaimana fungsi paru-paru si pasien. Bisa nggak olahraga, olahraganya jenis apa? Oke. Nah dok, ada lagi nih dok. Kalau detak jantung suka berdebar lebih cepat dari biasa, apakah itu normal dok? Nah ini sih pertanyaannya. Kalau Ini kayak dok seru sekarang juga. zaman pandemi semuanya detak jantungnya tinggi-tinggi, dokter Laura. Iya, benar-benar dong. Jadi itu ansietas yang general. Jadi artinya dia akan secara kontinu heart rate-nya tinggi. Cukup ada beberapa pasien yang mengalami hal itu. Saya sih lebih sarankan untuk rasionalisasi, menenangkan diri, olahraga, beribadah, dan oke, ya udah tapi boleh check up dulu. Cek dulu ada kelainan nggak? Misalnya ada kelainan tiroid, ya kan? Mm-mm. Atau dia ada konsumsi obat-obat rutin yang bikin heart rate-nya tinggi, ya itu kita atasi dulu. Tapi kalau udah nggak ada, ternyata itu ansietas, ya solusinya ya tadi yang saya bilang, ya olahraga itu bagus banget, efeknya positif banget. Oke, jadi memang berarti mungkin bisa dari gangguan organ, tiroid, atau gangguan organ yang lain yang meningkat ini ya, denyut jantung ya dok ya. Ya, Atau ternyata semua normal mungkin pengaruh dari ansietas atau ya mungkin panik atau gangguan dari psikis ya dok ya berarti ya. betul. Ya, Oke.
Nah, ini ada lagi nih dok, pertanyaannya. Eh, Ya, ini tadi yang pengaruh terhadap ginjal, itu tadi sudah sempat dijawab juga ya dok ya, itu pertanyaan tersebut. Eh, Oke, ada lagi supaya saluran darah ke jantung, mungkin maksudnya pembuluh darah ya dok, tidak Ya, menebal. Tipsnya bagaimana dok? tidak menyempit kali ya maksudnya ya. Iya, mungkin penyempitan tadi penumpukan plak-plak. Mungkin tidak, ya tidak makin sempit ya karena plaknya menebal. Ya jangan bikin plaknya menebal, Nah, gimana tuh dok ya kan? caranya? Nah, itu plak ini isinya apa dulu nih? Ini plak Nah, isinya kolesterol, ya hmm, kolesterol dari makanan, ya kan? Tapi kalau yang sudah seperti ini pasti sudah harus pakai obat kolesterol. Tekan kolesterolnya. Kalau sudah seperti ini, target LDL-nya harus di bawah 55, ya. oke. LDL kolesterolnya harus di bawah 55, tentunya dengan obat-obatan. Itu akan membuat plaknya tidak bertambah tebal. Oke, untuk mencegah plaknya tersebut, kan itu tadi plak kuning itu kolesterol ya dok ya? Itu dari Betul. pola makan atau dari olahraga atau bagaimana dok? Untuk mencegah menebalnya, Iya, tadi penumpukan plak lemaknya dok. ya, kalau udah seperti ini mutlak pakai obat sih. Jadi nggak Hmm, bisa misalnya minum obat kolesterol cuman lagi makan enak aja. Jangan, ini udah seumur hidup minum. iya iya. Kadang Karena ini kan ada terus nih. Nah, tapi itu juga diiringin dengan pola makan yang sehat. Ya, pola makan sehat seperti diet Mediterania. Jangan diet keto ya. Saya ada pasien diet keto itu serangan jantung. Jadi hmm, diet Mediterranean itu baik, olahraga ya. Saya kira seperti itu, Dokter Laura. diet Mediterania itu gimana dok? Mungkin teman-teman Wah, search saat di internet deh. Banyak makan salad, ada yogurt, enak oh kok. Ya, oke. search di internet tuh, itu banyak tuh. Iya iya iya. Kalau perokok nih dok, ada kayaknya nih perokok tanya ya dok ya, itu apakah pasti jantungnya akan menjadi bermasalah karena kebiasaan merokoknya dok? Ya, ada pasien yang merasa bangga dia merokok, tapi selama ini sehat-sehat aja. Tapi prinsipnya rokok itu merusak. Kalau Hmm. dalam hal pembuluh darah, dia merusak ini. Nih, ini bagian paling dalam dari pembuluh darah namanya intima. Dia Mhm. rusak ini. Ini benteng kita nih, benteng dari pembuluh darah. Kalau ini sudah rusak, bentengnya rusak, semua kotoran masuk. Nah, ini yang kita nggak boleh rusak benteng. Nah, rokok merusak benteng ini. Rokok merusak keutuhan lapisan endotel ini. Nah, Hmm, udah kalau udah rusak, seumur hidup rusak. oke. Jadi makanya untuk orang-orang yang perokok kan biasa kalau kita lihat di bungkus rokok dapat menyebabkan serangan jantung. Itu berarti benar ya, Dok ya? Bener, bener banget. Oke, jadi bukan hanya menakut-nakuti tapi memang kita harus Memang harus ditakuti. memang harus ditakuti gitu ya, Dok ya? Oke. Nah, ini ada yang tanya lagi nih, Dok. Mengenai dari Elizabeth Simbolon. Hai Bu Elizabeth. Dok, izin bertanya kepada pasien bertanya pada pasien positif COVID. Apakah Hmm. berpengaruh pada darah? Karena katanya darahnya semakin kental kalau pasien itu pernah positif COVID, Dok. Pada saat dia infeksi COVID, bukan pasca ya, pada saat infeksi COVID, Hmm? virus COVID bisa mengaktifkan koagulasi. Koagulasi itu proses pembekuan darah. Jadi darah bisa beku. Nah, darah bisa beku di mana aja. Bisa di pembuluh darah jantung, di pembuluh darah ginjal, di mana-mana bisa. Di pembuluh darah paru-paru itu bisa. Memang secara klinis ada laporan kasus untuk itu. Jadi makanya sekarang banyak pasien COVID yang pada saat dia sedang aktif COVID ya, dikasih pengencer darah. Biasanya suntikan di perut. Oh, oke, Hmm. oke. Bukan minum, tapi suntikan di perut gitu ya, Dok ya? Biasanya, ya. Oke. Nah, mungkin satu pertanyaan terakhir, Dok, dari Ibu Rita underscore kerit. Mama saya PCI pernah pasang PCI, pernah PCI pasang ring 1 tahun yang lalu. Sekarang mengeluh cepat lelah. Apakah perlu PCI ulang atau pemeriksaan lebih lanjut, Dok? Nah, kalau pasien yang sudah pernah pasang ring, ya kan, berarti kan dia ceritanya pembuluh darah dulu udah nggak bagus, sampai sekarang juga nggak bagus. Waktu itu dibagusin sedikit oleh ring. Nah, Hmm, kita selalu curiga, jangan-jangan ada penambahan penyempitan baru di tempat yang lain. Atau bisa juga di dalam ringnya, Dokter Laura. Jadi ada namanya instant restenosis, ringnya penyempitan.
Nah, itu Hmm, banyak faktor yang bisa membuat itu. Jadi lebih baik evaluasi lagi sama dokternya. Benar nggak nih ada masalah lagi? Atau jangan-jangan nyesek karena COVID, karena maksudnya karena stres pandemi hmm. gitu loh. Tapi lebih baik cek, curigai dulu, jangan-jangan ada penyempitan lagi gitu. Oke, jadi cek lebih lanjut dulu, mungkin konsultasi ke dokter jantung. Kira-kira memang ada pemeriksaan lanjut atau ada intervensi yang kita perlu lakukan lebih lanjut dulu atau enggak gitu ya dok ya? Iya, betul. Oke, aduh seru sekali pembicaraan kita sore ini. Tapi ini ternyata kita nggak kerasa udah hampir 45 menit dok. Kita ngobrol berbincang-bincang. Sahabat-sahabat Silom, teman-teman Silom di sini seru sekali, banyak sekali yang mengajukan pertanyaan, antusias sekali untuk mendengarnya. Jadi kalau misalnya kita bisa tarik kesimpulan nih dok dari apa yang kita perbincangkan, sebenarnya penyakit jantung sendiri itu bisa dicegah ya dok dan dideteksi semenjak dini. Memang kita perlu waspada dan jangan menunggu nih sampai hal itu terjadi kepada kita atau kepada keluarga kita ya dok ya. Nah mungkin pesan sedikit dari dokter tadi mungkin lakukan rutin medical check up untuk mendeteksi masalah-masalah yang timbul di dalam tubuh kita. Nah itu mungkin sebelum kita tutup nih dok, kira-kira dari dokter apakah ada pesan untuk sahabat-sahabat Siloam di seluruh Indonesia maupun yang di luar Indonesia dok? Ya, kalau kita bicara tentang serangan jantung, ya intinya kita harus mencegah. Jangan sampai serangan jantung. Fatal. Ada yang langsung meninggal mendadak atau yang dampaknya seumur hidup. Jangan sampai serangan jantung. Dan serangan jantung bisa dicegah. Baik itu pencegahan primer dari seseorang belum sakit jantung maupun pencegahan sekunder. Jadi sudah ada plak, kita cegah. Jangan sampai serangan jantung. Itu bisa dilakukan. Ya, prinsipnya bisa. Jadi jangan takut untuk check up, jangan takut untuk konsultasi, jangan takut untuk hidup sehat. Oke. Nah, sebenarnya sih dok, Siloam ini kita punya feature untuk mengecek nilai resiko jantung. Jadi mungkin kalau teman-teman, sahabat Siloam bisa masuk ke website ke mcu.silomhospitals.com. Nanti di situ ada tombol ketahui resiko jantung Anda. Jadi ketika Anda masuk, teman-teman semua masuk ke situ, kita klik ketahui resiko jantung Anda. Nanti di sana ada sedikit pertanyaan, apakah laki perempuan, usianya berapa, kebiasaannya seperti apa. Nah, dari situ kita akan kalkulasikan. Jadi ada sedikit kalkulator ya, Dok ya kalau kita bilang ya. Dan di situ nanti akan kelihatan oh, saya ternyata resikonya rendah, saya ternyata resikonya sedang. Nah, di situ mungkin kita juga bisa lihat kira-kira apakah kita memang perlu melakukan pemeriksaan jantung semenjak sekarang gitu. Jadi bukan hanya kita kira-kira aja nih, saya harus periksa nggak ya? Kayaknya saya mulai nggak enak nih baru periksa. Nah, mungkin kalau sekarang kita dalam kondisi fit, nggak ada salahnya juga kita melakukan medical check up juga ya dok, berarti ya dok? Iya, betul sekali. Oke, oke. Oke dok, kalau gitu terima kasih sekali untuk waktunya di sore hari ini. Di sela-sela kesibukan dokter, dokter masih meluangkan waktu. Sayang sekali waktu kita sudah habis juga untuk sore hari ini. Dan terima kasih juga untuk semua sahabat Siloam yang sudah berpartisipasi dalam IG Live Siloam Hospitals ini. Tetap sehat dan sampai jumpa di IG Live berikutnya. Selamat sore. Selamat sore. Sore. Terima kasih, Dokter Laura. Terima kasih dok. Terima kasih teman.